tingkatan agama Islam. Pada bagian ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah memaparkan tentang tingkatan dari agama Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, dan agama, ad-din, memiliki 3 tingkatan yaitu Islam, iman dan ihsan. Tingkatan agama. Penulis menjelaskan bahwa agama Islam memiliki 3 tingkatan yang mana sebagian lebih tinggi dari sebagian yang lain, yaitu Islam, iman dan ihsan. Dalil dari tingkatan agama ini adalah hadits yang dikenal dengan hadits Jibril, di mana Jibril datang kepada Nabi dan disaksikan oleh para sahabat bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Lalu di akhir hadits Rasulullah bersabda, "Ini adalah Jibril, dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kalian agama kalian." Hadis riwayat Muslim. 8. Berkumpul beda, berpisah sama. Di sisi para ulama ada sebuah kaidah berkaitan dengan 2 kata yang terkadang bermakna sama dan terkadang berbeda. Mereka mengistilahkan dengan, apabila 2 kata itu berkumpul maka keduanya berbeda, dan apabila berpisah maka keduanya berkumpul. Maksudnya adalah apabila ada 2 kata disebutkan dalam satu konteks kalimat maka makna keduanya berbeda. Akan tetapi jika disebutkan berbeda, hanya satu saja dari keduanya maka maknanya sama. Yang satu itu mencakup makna yang lain juga. Di antara kata-kata yang masuk dalam kaidah ini adalah iman dan Islam, fakir dan miskin, bir dan takwa, DLL. Jadi, jika ada kata iman dan Islam disebutkan dalam bersamaan dalam satu konteks kalimat maka maknanya berbeda. Seperti halnya dalam hadits Jibril di mana Rasulullah ketika ditanya tentang Islam beliau menjawab dengan menyebutkan amalan-amalan yang zahir, dan ketika ditanya tentang iman beliau menjawab dengan amalan-amalan yang bersifat batin. Adapun apabila berpisah, hanya disebutkan Islam saja misalnya maka mencakup makna iman juga. Demikian pula jika disebutkan iman saja maka juga mencakup makna Islam. Islam dan iman. Islam adalah derajat agama yang paling rendah. Karenanya orang-orang munafik disebut muslim karena mereka bersyahadat, salat, puasa dan zakat, haji, DST dari amalan-amalan yang bersifat zahir. Akan tetapi mereka tidak disebut mukmin karena hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah, hati mereka sebenarnya menyimpan kekufuran. Iman lebih tinggi, setiap orang yang beriman maka sudah pasti dia muslim. Akan tetapi setiap orang yang muslim belum tentu dia mukmin. Hal ini sebagaimana firman Allah, orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Hujurat 14. Makna iman. Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ikrar, penetapan dalam hati, diucapkan oleh lisan dan diamalkan oleh anggota badan. Iman seseorang pun bertingkat-tingkat sebagaimana Allah berfirman, "Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah." Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Quran Surat Fatir 32. Iman juga dapat bertambah dan berkurang. Bertambah dengan melakukan amal salih dan berkurang karena dosa dan maksiat. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal." Quran Surat Al-Anfal 2. Ihsan. Tingkat agama tertinggi al-ihsan adalah lawan dari al-isaah. Al-ihsan yaitu seorang mencurahkan kebaikan dan menahan diri dari mengganggu dan menyakiti.
Al-ihsan terbagi menjadi dua, al-ihsan terhadap sesama dan al-ihsan kepada Allah. Al-ihsan kepada sesama makhluk, al-ihsan kepada sesama terbagi menjadi dua. Pertama, ihsan wajib, yaitu mewujudkan hak-hak mereka yang wajib dalam bentuk yang paling baik dan sempurna, seperti berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim, adil dan jujur ketika bermuamalah. Masuk juga dalam bagian yang ini yaitu berbuat baik kepada binatang dan tumbuhan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik atas segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka hendaklah menyembelih dengan cara yang baik dan hendaklah salah seorang istri kalian menajamkan pisaunya serta membuat nyaman hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. 1955. Kedua, mustahab yaitu kadar yang lebih dari sekadar kewajiban. Seorang bisa berbuat baik kepada sesama hamba Allah baik dengan harta, kedudukan, ilmu dan tenaganya. Dan yang paling mulia dari jenis ihsan adalah berbuat baik kepada orang yang telah berlaku buruk dan jahat kepada kita. Allah berfirman, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Quran Surat Fussilat 34-35. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia menuturkan, tidaklah Rasulullah diberi pilihan di antara dua perkara, kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya, selama hal itu bukan merupakan dosa. Jika hal itu merupakan dosa, maka beliau adalah manusia yang paling jauh dari dosa. Dan tidaklah beliau membalas dengan hukuman untuk membela dirinya di dalam sesuatu sama sekali. Kecuali jika perkara-perkara yang diharamkan Allah dilanggar, maka beliau akan membalas dengan hukuman terhadap perkara itu karena Allah. Hadis riwayat Bukhari. 6126, Muslim 2327. Demikian juga ketika beliau ditolak dan diusir dari Taif dengan dilempari batu sampai mengalir darah dari tubuhnya yang mulia. Namun beliau bersabda, ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Bakal. Hadis riwayat Bukhari. 3477, Muslim 1792. Al-ihsan kepada Allah, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Al-ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, apabila engkau tak mampu maka ia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. 8. Derajat yang pertama dan yang paling tinggi yaitu seolah melihatnya. Ini adalah ibadah seorang yang rindu dan penuh dengan cinta. Sedangkan derajat di bawahnya yaitu menyadari bahwa Allah Maha melihat gerak-gerik hambanya. Ini adalah ibadah orang yang takut dan lari. Al-ihsan adalah tingkatan tertinggi dari tingkatan agama. Karena orang yang berada pada tingkatan ini memang adalah orang-orang yang ikhlas. Para ulama mengatakan, apabila terwujud ihsan maka pasti terwujud iman dan Islam. Setiap muhsin adalah mukmin muslim. Sedangkan tidak setiap muslim itu adalah mukmin dan muhsin. Husnul Mamul 140. Semoga bermanfaat. Ditulis oleh Zahiral Minangkabawi, dikompilasi dalam narasi audio supaya memudahkan saudaraku untuk memahami materi dengan penuh kehusukan dan menghayati isi artikel, terutama bagi saudaraku yang mempunyai banyak kesibukan dan waktu terbatas untuk membaca. Jangan lupa subscribe, like and share. Terima kasih.